Jackie Chan. Terima kasih Pak Har, Bapak Ibu semuanya. Kita dari PAUD TK El Syama Pandiri Poso, mungkin terlalu jauh ya, adanya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kebetulan saya tinggalnya di Jogja, sehingga adik saya yang di sana bilang tolong wakilkan. Nah, saya juga kaget disuruh mewakilkan ke sini. Dia cuma kirim video sama gambar-gambar. Mungkin saya akan bisa menjelaskan sedikit. Jadi PAUD El Syama ini sebenarnya dia sudah ada sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu pas di Poso itu masih kerusuhan. Nah, cuman kakak saya itu karena tidak ada kegiatan, dia senangnya kumpul-kumpul anak-anak. Jadi dia kumpul anak-anak yang karena situasi rusuh, dia kumpul-kumpul anak-anak. Cuman karena dia sendiri belum bisa mau berbuat apa, sampai tahun 2014 baru kita memberanikan diri membuat yayasan. Namanya Yayasan El Syama. El Syama itu artinya Allah hadir. Yang berkegiatan di sini ini cuman kakak saya yang paling tua dan ibu saya. Ibu saya itu sekarang berusia 80 tahun. Beliau itu tugasnya pagi-pagi membersihkan sekolah, terus setelah anak-anak selesai, beliau masih naik motor untuk mengantar satu-satu anak-anak pulang. Padahal beliau sudah usia 80 tahun. Ini PAUD gratis, tidak berbayar, dan setiap hari Jumat dikasih makan gratis. Jadi sebelum ada program MBG itu kita sudah melakukan makan gratis, tapi baru setiap hari Jumat. Ini ibu saya yang paling tengah. Ini guru-guru. Kita punya guru sekarang ada 3 orang. Semuanya kita keluarga yang kumpul uang untuk menggaji mereka. Gaji mereka itu 200.000 sebulan. Ini adik saya ini adik saya yang paling nomor 5. Dia juga tinggal di Jogja. Karena kemarin kakak kita yang paling tua yang bikin sekolah ini meninggal. Bulan Juni beliau meninggal. Akhirnya kita kebingungan karena nggak ada yang mengelola. Sehingga dia mengambil keputusan untuk pergi ke Poso untuk meneruskan sekolah ini. Kalau Bapak Ibu melihat sekolah ini sekarang sudah bagus lah ya, sudah ada temboknya. Dulu awal-awalnya masih seperti kata gaya. Mungkin ada fotonya tadi yang pertama itu. Itu dapat bantuan dari Pak Yusuf Kala saat beliau pergi mengunjungi Poso. Pas lewat mampir, nah melihat ada sekolah seperti ini, beliau kasih sumbangan 60 batang besi dan 20 sak semen. Tapi kan belum bisa terbangun dengan 60 batang besi, 20 sak semen. Sehingga ibu saya, beliau itu pensiunan jaga. Jadi ada pensiun 2 juta sebulan. Ini kakak kita yang paling tua yang mengelola. Dengan pensiun 2 juta sebulan dia gadaikan untuk bisa terbentuk ini sekolah ini. Kita sejak 2014 sampai sekarang itu sekolahnya sudah menamatkan tamatan pertama itu sekarang sudah masuk di SMP. Setiap tahun kita bisa terima anak murid sekitar 25 sampai 30 orang. Sebenarnya di kampung kita ini ada 2 TK.
ada satu TK dari Yayasan Gereja, tapi itu berbayar. Jadi masyarakat di sana itu 95% petani. Yang sisanya 5% itu ada yang guru, ada yang PNS. Sehingga mungkin dengan itu mereka lebih banyak datang ke tempat kita karena gratis. Nah, mungkin karena seperti itu sehingga sekolah kita ini sering dimusuhi. Sekarang ini kita sementara ada persoalan dari sekolah SD yang ada di sekitar sekolah kita ini, mereka tidak mau menerima tamatan dari kita dengan alasan TK kita ini tidak punya izin legalitas, karena memang kita legalitasnya baru PAUD. Tapi yang anehnya legalitasnya PAUD, Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan NISN kan untuk mendaftar ke SD itu harus ada NISN. Kita semua sudah punya NISN, cuman legalitas untuk TK kita belum diberikan. Padahal itu sudah sejak 2014 kita usulkan, sampai sekarang belum diterbitkan dengan alasan ada TK yang berjarak tidak lebih dari 1 kilo. Padahal setelah kita baca-baca peraturan tidak ada itu peraturan yang harus sesama sekolah harus berjarak 1 kilo minimal. Nah, itu yang sedang kita upayakan sekarang untuk bisa. Nah, ini sekolah-sekolah yang sekolah pada awal-awalnya. Itu kalau dilihat banyak keramik yang dipasang cah-cah itu sengaja dikumpulin kakak saya dan bekas-bekas orang yang mau bangun. Karya seni ya Pak? Ya. Malah kalau dilihat jadi karya seni. Nah, inilah yang awal-awal. Tapi sekarang yang puji Tuhan, sekolah sudah terbangun. Yang modelnya tadi itu ukuran 8x10 plus 4x6 untuk ruangan guru. Saya pikir itu aja sebelumnya Pak Har. Terima kasih banyak. Untuk jadi kita juga cerita sedikit juga kenapa kalau saya bisa kenal dengan El Syama. Saya tahu di DM memang di Instagram kalau nggak salah dari Bu Lady ya. Terus cerita soal sekolahnya, wah dan serius sekali sudah bikin proposalnya segala macam. Terus saya lihat, tapi saya juga terus terang memang minta kalau gini, kenapa saya langsung tertarik dengan Poso atau Sulawesi? Karena kebetulan Bu Elis menantu saya itu asalnya dari Palu. Jadi kok kelihatannya ada chemistry, dan ya terus saya bilang juga kita bantu terus dan ya oke. Kemudian saya berhubungan tadi dengan Bu Lady dan kemudian saya minta kalau bisa ada datang perwakilan, terus katanya Pak Jackson pas tinggal di Jogja ya. Jadi ini sekolah yang menurut saya tadi ya luar biasa, semuanya petani, sekolahnya juga gratis dan sudah meluluskan sampai ke tingkat SMP, ya kan? Jadi tepuk tangan sekali lagi sekolah. Ada yang mau tanya, ada yang mau berdasarkan nanti hubungan sendiri ya. Oke, next siapa? Kantin Kebajikan.